Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Teresa Anggita Satya Pramono dengan NPM AIR 094. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi BDS 1 oral biologi temporomandibular joint. Pada bagian timpanik dari tulang temporal itu membentuk sudut posteriomandibular dari atap fossa infratemporal serta berartikulasi dengan kepala mandibula untuk membentuk sendi sementara mandibular. Kemudian terdapat 19 bagian dari surface landmark on the squamous portion. Beberapa diantaranya adalah temporal fossa, temporal line, external acousticus meatus, styloid process, dan bagian lainnya. Terdapat juga bentuk cekungan yaitu temporal fossa dan infratemporal fossa pada tengkorak pada bagian temporal yang diisi oleh otot temporalis untuk mastikasi. Dua fossa tersebut terletak pada bagian lateral kepala dan saling berkoneksi dengan batasnya dengan tulang dan jaringan lunak. Kemudian fossa temporal itu terletak lebih atas atau superior dari fossa infratemporal di atas lengkungan zigomatik dan saling berhubungan. Sedangkan fossa infratemporal itu di bawah melalui celah antara lengkungan zigomatik dan lebih medial permukaan tengkorak. Selanjutnya pada mandibula itu terdapat condylar process dan coronoid process bagian posterior. Coronoid process ini merupakan tempat untuk menempelnya otot temporalis. Kemudian pada mental foramen yang merupakan tempat keluarnya mental bundle yaitu arteri dan nerve, itu pada bagian sagittal adanya mental protuberance dan kemudian adanya cekungan, incisif fossa dan gigi di mandibula. Selanjutnya ada perinatal mandible. Right perinatal hemimandible ini terjadi sekitar masa kelahiran di mana saat kecil condylar process dan coronoid process itu hampir rata, tidak seperti saat dewasa dan sudutnya juga lebih besar atau tumpul. Sudah terlihat adanya cikal bakal mental foramen, cryptus bentuk gigi, mental spine, myeloid spine. Pada minggu ke-6 sudah mulai intramembranosa ossifikasi, minggu ke-7 diferensiasi coronoid process, minggu ke-8 itu coronoid process fusi dengan massa utama mandibularnya sendiri. Minggu ke-10 kondila dan coronoid process itu mulai terbentuk dengan jelas. Bagian anterior tulang rawan, Meckel mulai ossifikasi. Minggu ke-12-14 udah ada secondary cartilage untuk kondilus, coronoid, dan symphysis. Minggu 14-16 benih gigi sulung itu mulai terbentuk dan 1 tahun fusi pada symphysis dan pada 12-14 tahun semua gigi permanen itu muncul kecuali molar ketiga. Nah, selanjutnya itu ada TMJ movement, protrusi menggerakkan mandible ke depan, anterior, lateral pterygoid, dan medial pterygoid. Retraksi itu memundurkan mandible. Kontraksi deep part of masseter, genihyoid, digastric, serat temporalis posterior. Kemudian ada elevasi untuk mengangkat mandible, itu temporalis, masseter, medial pterygoid. Depresi untuk menurunkan mandible, gravity, digastric, genihyoid, dan myeloid muscle. Kemudian terakhir ada TMJ ligament yang membantu menempelkan mandibular ke struktur tengkorak, yaitu lateral sphenomandibular dan stylomandibular ligament yang disebut dengan tri-extrascapular ligament. Sekian review singkat mengenai temporomandibular joint. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.